Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMU selaku dosen pengampu bahasa Indonesia di Universitas Riau. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami, yaitu kelompok 1 tentang teks akademik dan non-akademik. Kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elia Manuela Marbun sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya Alvina sebagai pemateri, dan Sawangin Gabriel Hutayan sebagai pemateri, dan Anissa Tania sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 1 membahas teks akademik dan non-akademik. Apa sih teks akademik dan non-akademik itu? Teks akademik ialah teks isinya membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Sedangkan teks non-akademik ialah teks yang isinya di luar pembahasan ilmu pengetahuan dan pembahasan ilmiah. Jadi gitu. B. Menelusuri dan menganalisis teks akademik dan non-akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Berdasarkan pemahaman tersebut, yakni kebakuan, kelogisan, dan keobjektifannya. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut belum bisa menjelaskan secara utuh. Bahkan, teks non-akademik pun dapat memperlihatkan ciri-ciri tersebut, misalnya kebakuan, kelogisan, dan keobjektifan. Sudut pandang yang digunakan ialah sudut pandang yang dilihat dari keduanya. Jika dikaitkan, teks akademik ialah tulisan dan teks non-akademik ialah lisan. Kedua, menganalisis pentingnya teks akademik. Sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peran yang penting. Ketika menyusun penelitian ilmiah, menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. Saat mempresentasikan hasil penelitian, lalu pembuatan artikel ilmiah perlu dimasukkan ke dalam jurnal. Mungkin bisa menggunakan jenis lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi seperti brosur, berita, dan sebagainya. Namun genre tersebut tidak berhubungan secara tidak langsung dengan aktivitas akademik. C. Membangun teks akademik. Pertama, menggali dan mengevaluasi ciri-ciri teks akademik. Di sini saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri dari teks akademik dan teks non-akademik yang dapat membedakan keduanya. Yang pertama, teks akademik. Ciri-cirinya yaitu struktur kalimat sederhana, informasinya padat, kata-kata leksikal yang padat, serta sering menggunakan nominalisasi. Sedangkan teks non-akademik, struktur kalimat rumit, agak tidak padat informasi, kata-kata yang padat ialah struktural, lebih sedikit menggunakan metafora gramatika. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, leksikogramatika menjadi ciri yang membedakan keduanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan kata, kelompok kata, kekompleksan kalimat, dan struktur teks. A. Teks akademik sifatnya sederhana. Dalam kalimat, terbagi menjadi kompleks dan simpleks. Perbedaan keduanya tidak dilihat dari mana yang lebih panjang atau yang pendek, melainkan peristiwa yang ada di dalamnya. Kalimat simpleks ialah kalimat yang terkandung di dalamnya satu peristiwa, sedangkan kompleks lebih dari itu. Kemudian, teks akademik merupakan jenis teks yang sederhana karena menggunakan kalimat simpleks. B. Teks akademik padat informasi. Teks akademik merupakan teks yang memiliki kepadatan pada informasi yang dimilikinya. Kepadatan tersebut dilihat dari dua. Pertama, penggunaan kalimat simpleks. Kedua, penggunaan nominalisasi. C. Teks akademik padat kata leksikal. Dalam teks akademik, lebih banyak terdapat kata leksikal daripada struktural. Halliday 1985 mengatakan bahwa suatu teks yang memiliki tingkat keilmiahan yang semakin tinggi, kata-kata leksikalnya akan semakin tinggi pula. D. Manfaat teks akademik dan non-akademik. Teks akademik memiliki banyak sekali manfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian.
Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai alat untuk menyampaikan konsep, ide, dan hasil kajian. Teks ini menjadi salah satu penyedia utama bagi siswa, mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengakses dan memahami pengetahuan ilmiah. Teks akademik, pembaca dapat menggali pengetahuan mendalam tentang topik-topik khusus, menganalisis metode penelitian yang digunakan, dan memahami hasil yang didapatkan. Teks akademik juga sebagai bahan pembelajaran yang bisa digunakan di lingkungan akademik, baik di sekolah ataupun di kampus. Sebaliknya, teks non-akademik lebih fleksibel dalam gaya dan tujuan penyajiannya. Teks ini dapat digunakan untuk menyampaikan opini, kisah, dan wawasan tentang banyak hal, mulai pengalaman hidup hingga isu sosial. Selain itu, teks akademik juga mendukung peluasan budaya dan tradisi. Misalnya melalui novel atau puisi. Teks non-akademik bisa menjadi alat komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai pengalaman dan emosi sebuah komunitas atau individu. Baik tes akademik maupun non-akademik memiliki manfaat yang signifikan bagi pembaca. Teks akademik lebih fokus pada pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sedangkan teks non-akademik lebih mengutamakan kenyamanan dan info umum bagi khalayak luas. 2. Menyajikan teks akademik dan non-akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, ada ulasan buku, yaitu mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Yang kedua, ada proposal. Proposal ialah susunan rancangan penelitian atau kegiatan proposal penelitian yang bisa digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan deskripsi, tesis, atau disertasi. Yang ketiga, ada teks dalam bentuk laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi memiliki struktur yang lebih bagus sesuai gaya selingkung yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas. Penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang terakhir ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian untuk konseptual, hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun secara fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.